Untuk acara selanjutnya, arahan materi BIMTEK, Kadep Dikdasmen, dan admin. Langsung saja saya persilahkan kepada Ustadz Nanang Nurpatria untuk menyampaikan materinya. Saya izin ya Ustaz Nanang ya. Ya, Saya siap Ustaz. Terima kasih ya. Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Yang kita hormati bersama Ustadz Abu selaku Kabid Tarbiyah yang telah memberikan pengantar pada kita semuanya dan memberikan semangat hijrah, semangat spirit Muharram untuk kita berbenah, berpindah, berhijrah dari hal-hal yang kurang baik menuju yang baik, dari hal yang tidak berbasis teknologi menjadi yang berbasis teknologi, karena akan mempercepat proses yang ada. Juga saya sampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin, audiens yang hadir dalam webinar bimbingan teknis Terser Study pada pagi hari ini. Sejatinya kita menginginkan jam 8 itu sudah selesai acara di Balikpapan untuk menyambut Semarak Muharram ini, tapi ternyata belum selesai juga. Ya, karena ini beruntun ya, ada beberapa kegiatan, makanya kami juga menginginkan jam 8 sampai jam 9 ini sudah bisa tuntas. Tadi molor 10 menit saja, mungkin ya kita molorkan 10 menit atau tergantung tanya jawabnya. Para asatidz yang dihormati Allah, dari semua unsur, dari KU Depok, Alhamdulillah, ini saya cek ini ada sekretaris, ada Tarbiyah, ada IT-nya juga ada ya. Kecuali Pak Lalu malah ini ya. Memang Pak Lalu mungkin mewakilkan dari Jakarta juga begitu. Statusnya ini juga mewakilkan pada tim-tim yang ada. Banten, alhamdulillah Pak Mahfur ini hadir. Pak Mahfur Banten tadi 4 orang. 4 orang ya. Sebenarnya undangan ini berlaku bagi asatidz semuanya, seperti pada saat pertemuan awal bulan begitu. Karena hubungannya ini dengan kebijakan. Sebenarnya kita sebagai pemangku amanah, pengurus atau ketua, baik KU Depok, DPW, Pemuda, Musida yang ada ini, di tiap bulan kita pertemuan di kantor DPP, itu karena ini kan salah kebijakan. Bukan masalah teknisnya saja. Nah, teknis yang ada ini kalau kita tidak mengetahui nanti kurang bisa mengarahkan kepada tim IT kita terkait dengan apa yang kita butuhkan. Maunya begitu. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar acara kita ini. Terus terang sudah saya sampaikan di beberapa titik semuanya yang diundang pada pagi hari ini tentang data mentah atau bahkan data mateng ya, yang saya sampaikan hasil tracer tadi per 3 Juli. Per 3 Juli, kumpulan yang ada. Kalau dipilah-pilah belum, makanya ini perlu bimbingan teknis. Ada dari pemuda kemarin Ustadz Hanif hadir enggak? Ini kelihatannya enggak hadir ya. Ustadz Asfiuddin, Hadir Ustaz. Ustadz Sekjen Hanif, juga. Ustadz Sekjen juga Hanifnya, hadir. Ustadz Menyusul Hanifnya, Ustaz. Hah? Sudah ada Bung Sekjen. Nanti Hanif menyusul. Oh gitu, karena kemarin yang komunikasi intens Ustadz Hanif termasuk mau mencari data-data per angkatan, per tahun. Kalau itu kami kan harus membuka-bukakan, kayaknya merepotkan itu. Makanya kami lakukan bimbingan teknis ini supaya para asatidz semuanya, asatidzah bisa melakukan secara mandiri, dan ini akses terbatas ya. Jadi forum kita ini sementara untuk penyangga dari KU Depok, Pemuda, Musida, dan DPW penyangga yang di DPP saja ini. Sementara kita fokuskan di sini. Sebenarnya bimbingan teknis ini juga sudah kita lakukan DPW se-Indonesia, sekretaris-sekretaris yang ada, tapi kelihatannya responnya juga masih lemah. Memang masalah teknologi ini sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik akan cepat sekali proses yang kita butuhkan. Alhamdulillah, stigma tadi mulai dari MC-nya, dari pembaca kalamilahinya, dari adminnya, dari semuanya dari stigma ini. Mudah-mudahan bisa mewarnai dan tidak mau menyuruh Ustadz Mahidin tapi kok
Gimana Ustaz Maidin tadi itu ya? Tak suruh ngisi materinya. Ya, ini ada Mas Alif nanti bagian admin IT yang akan tahu persis. Bapak Ustadz juga bisa berkomunikasi dengan beliau. Ada dua nomor memang. Ustadz Alif itu ada nomor pribadinya dan ada nomor yang dikhususkan untuk menangani pangkalan data ini. Jadi sebenarnya kalau Ustadz bisa membuka sambil dibuka-buka, kalau ada dua di pddikdasmennya.com itu bisa dibuka-buka. Ada tiga hal, yaitu pangkalan data, tracer study, dan berita-berita. Berita ini masih baru dimulai lagi ya. Sebelumnya itu ada dua web di Dikdasmen. Nah, kita fokus hari ini dengan waktu yang terbatas ini masalah tracer study. Nah, ini masalah tracer study. Kita menginginkan Ustadznya bisa mandiri untuk mengakses data yang ada, bahkan memilah-milah. Nanti misalkan DKI yang UI mana, dicari UI. Memang di situ ada yang nulis Universitas Indonesia, ada yang menulis UI. Itu silakan nanti di searching begitu, di browsing-browsing. Secara teknis ini nanti Mas Alif ya. Mas Alif ini alumni Stigma yang sekarang jadi programmer di luar, karena tidak cukup kalau hanya di Dikdasmen, dia harus kerja di luar, dan beberapa waktunya khususnya di hari-hari libur itu kita booking untuk kerja Dikdasmen ini. Ustadz, saya coba cek ya, Ustadz Dadang, itu tahu ya alamatnya tadi? Apa alamatnya? Mana nggak dibuka itu? Tahu ya? Mic-nya nggak dibuka, belum Oh dibuka. ya, belum Set. Nah, padahal sudah berkali-kali, jadi nggak ada gunanya nanti ini bicara tentang hal-hal yang lebih jauh kalau alamat saja sudah kita berikan ternyata belum maksimal. Ya, nanti dibukakan Mas Alif ya, dibimbing nanti saya lebih banyak ketanya jawab memberikan respon kaitannya dengan webinar pagi hari ini. Ya silakan Mas Alif secara teknis bisa disampaikan. Langsung saya ambil alih untuk Mas Saiful. Ya, Mas Alif bisa mic-nya buka ya. Suara saya terdengar? Dengung suaranya. Mas Kamil dimatikan dulu yang mic-nya Mas Kamil. Karena berdekatan. Masih berdengung? Ya, berdengung. Dikit. Ya, oke, silakan lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif dari admin dari pddikdasmen.com. Hari ini saya akan menjelaskan bimbingan teknis tentang tracer study. Jadi ada 3 materi yang akan saya bawakan hari ini, yaitu pengantar singkat terkait pddikdasmen.com dan pangkalan data. Lalu yang kedua adalah tracer study, pengenalan fitur-fitur tracer study. Lalu yang ketiga adalah pencapaian tracer study sampai saat ini. Yang pertama, pengantar tentang pddikdasmen.com itu sendiri, yaitu pddikdasmen.com sendiri adalah sebuah website mirip Dikdasmen DPP Hidayatullah yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung data-data sekolah yang berada di bawah Dikdasmen DPP Hidayatullah. Untuk mengakses web pddikdasmen.com, Anda bisa mengakses melalui browser dan perangkat Anda masing-masing. Kami sarankan menggunakan browser Mozilla atau Microsoft Edge dan perangkat PC atau laptop. Manfaat dari pddikdasmen.com sendiri adalah mempermudah center, speed, dan availability. Center berarti mempermudah pengelolaan dan pengumpulan data karena dilakukan secara terpusat. Speed artinya mempercepat pencarian data jika sewaktu-waktu
dibutuhkan. Availability artinya website akan tersedia 24 jam 7 hari sehingga bisa diakses dimanapun. Fitur-fitur dari pdgdasmen.com sendiri untuk saat ini ya, yang ditampung datanya ada dua, sebenarnya tiga. Yang terbaru ada berita, yang tampil di sini adalah pangkalan data dan tracer study. Pangkalan data adalah salah satu fitur yang ada pada pdgdasmen.com. Fungsi dari pangkalan data sendiri adalah untuk menampung dan menampilkan data-data yang dimiliki oleh suatu sekolah. Untuk mendaftarkan sekolah pada web pdgdasmen.com, Anda bisa mengakses dengan pdgdasmen.com/register. Ini ada 4 segmen data yang ditampung pada pangkalan data, yaitu data sekolah seperti data-data MTSN, data-data sekolah, dan lain-lain. Lalu alamat lengkap dari sekolah tersebut, lalu siswa dan guru, jadi ada berapa jumlah siswa dan guru yang ada di suatu sekolah, lalu kontak yang bisa dihubungi kepada sekolah tersebut. Lalu sebelum kita masuk ke tracer study, ada yang ditanyakan? Lanjut. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke tracer study. Tracer study adalah salah satu fitur yang ada pada pdgdasmen.com. Fungsi dari tracer study adalah menampung dan menampilkan alumni dari SMA atau sederajat yang ada di bawah Dikdasmen DPP Hidayatullah. Terdapat, mohon maaf, itu yang dua metode dalam pengumpulan data tracer study, yaitu pengumpulan data per alumni melalui pdgdasmen.com, lalu pengumpulan data Excel sesuai format melalui pdgdasmen.com. Nanti bisa saya tunjukkan langsung di webnya cara pengumpulannya. Yang ketiga adalah ketercapaian. Untuk saat ini, ketercapaian studi secara nasional adalah sebagai berikut. Ada 51% masih belum mengumpulkan, atau 41 sekolah ya, dari 81 sekolah yang belum mengumpulkan. Lalu yang mengumpulkan ada 43% atau 35 sekolah. Lalu ada yang memang belum ada alumninya, itu ada 5 sekolah atau 6%. Dan secara total alumni 2022 yang terdaftar terdapat 1.229 alumnus. Lalu untuk Jawa Barat sendiri masih ada 2 yang belum mengumpulkan, lalu masih 1 yang mengumpulkan. Dengan total alumni 2022 ada 29. Dan untuk DKI Jakarta dan Banten, kalau saya cek memang belum ada sekolah yang di jenjang SMA dan sederajat ya. Jadi untuk tracer study-nya memang masih belum ada. Dan inilah hasil tracer study 2022 di Jawa Barat. 29 alumni tersebut berasal dari satu sekolah, yaitu MA Hidayatullah Depok. Lalu untuk 2 sekolah yang masih belum mengumpulkan ada dari MA Quran Hidayatullah dan MA Lukman Al-Hakim Cirebon. Dan hasil dari 29 alumni ini ada sebagai berikut. Di antara 29 itu ada 24 yang studi lanjut dan 5 yang tidak lanjut. Dan ini adalah data lengkapnya. Di sini bisa kita lihat 5 alumni yang tidak studi lanjut. Lalu ada sisanya ini ada 15 yang studi lanjut, ada yang melanjutkan ke Universitas Pancasila, UIN Mataram, ada yang di Palembang, ada yang di PSI, Universitas Jakarta, UPI, ada yang di IAIN Cirebon, lalu ada yang di Purwokerto juga. Lalu di sini juga ada yang di Jepara,
ada di Cirebon, lalu ada yang di Institut Teknologi Sumatera, ada yang di UNER, ada yang di Gundar, ada yang di BINUS juga, lalu ada yang di Lampung, UIN Raden Intan Lampung, lalu ada yang di Sekolah Dai Hidayatullah dan Yain Cirebon juga ada. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum masuk ke webnya? Apakah ada yang kurang jelas? Kalau ada yang kurang jelas bisa saya ulangi. Bertanya Pak Alif, Oh iya, silakan Pak. ya, ini untuk pendataan ini berarti setiap sekolah melaporkannya setiap tahun ya, setiap angkatan baru apa kelulusan ya, setiap tahun kelulusan gitu Iya, Pak. dilaporkan. Setiap pada kelulusan kita harus mengumpulkan data alumninya. Ya, oh begitu, baik. Baik, ada yang lain? Baik, jika tidak ada, saya lanjut ke webnya. Ya, lanjut dulu, Mas Alif. Lanjut dulu. Bagaimana, Pak? Dilanjutkan dulu lagi terus. Ya, Oh ya. sampai bisa mengakses sendiri nanti teman-teman. Ya. Sudah terlihat halaman webnya? Baik, ini untuk melihat, untuk mengecek data-data seperti tracer tadi, pangkalan data dari sudut pandang DPW. Di sini kita sediakan halaman web khusus untuk DPW, yaitu bddikdasmen.com/dpw. Di sini fungsinya untuk mengecek-ngecek ketercapaian tracer tadi dan pangkalan data ya yang teraktual. Jadi di sini semisal saya login pakai akun saya, akunnya admin. Ya, misalnya di sini saya admin berdiri sebagai DPW Jawa Barat. Di sini di halaman awalnya kita bisa melihat ketercapaian dari DPW Jawa Barat. Misal di sini ada pangkalan data saya di Jawa Barat masih 66,7% yang mana, atau 6 sekolah yang sudah mengumpulkan dan 9 sekolah yang masih, dari 9 sekolah yang ada di Jawa Barat. Dan tracer tadi untuk keseluruhan 100% sudah mengumpulkan semua, namun untuk yang tracer tadi terbaru masih hanya 1 sekolah yang mengumpulkan atau 33%. Itu halaman dashboardnya. Sekarang saya coba untuk mengecek di data tracer saja. Nah, untuk tracer tadi ini, untuk DPW lain,
yang bisa dilihat di halaman ini itu hanya di bagian DPW-nya saja. Namun sesuai permintaan Pak Nanang barusan, untuk DPW penyangga itu diberi akses untuk melihat tracer study secara keseluruhan. Jadi seluruh DPW bisa dilihat. Jadi untuk DPW Jawa Barat, Banten, dan Jakarta, mereka bisa Anda bisa mengecek DPW tracer study dari semua DPW. Kita coba misal 2022. Di sini bisa dilihat seperti ini. Ada dari Jawa Timur, dari Kaltim, Sumatera Utara, jadi dari semua DPW bisa dicek. Semisal saya ingin mengecek hanya tracer study yang Jawa Barat, bisa di search saja di sini. Ya, di 2022 MA Hidayatullah Depok ada 29 alumni. Kita bisa cek alumninya di sini, alumninya siapa saja. Nah, di sini akan tampil semua alumni dari semua tahun tamat. Semisal ingin memfilter dari tahun 2022 saja, bisa dicek di sini. Nah, di sini juga 2022 saja yang tampilannya. Misal saya ingin mengecek, ya di sini ya, ini alumni 29 alumni dari MI Hidayatullah Depok, tampil di sini semua. Lalu di sini ada juga list tracer study lanjut. Seperti yang tadi, yang bisa untuk DPW lain, semua yang bisa mereka lihat hanya yang di DPW-nya saja. Tapi untuk DPW penyangga, yang mereka lihat adalah semuanya dari semua DPW. Misal di sini bisa tampil dari Jogja, dari Jawa Timur juga bisa tampil. Lalu semisal ingin ditampilkannya Jawa Barat saja, bisa di search Jawa Barat. Sini ada banyak akhirnya yang tampil dari Jawa Barat. Di sini ada yang kuliah di Stigma juga, Abdul Basir Ahmad, tahun lulusan 2018 dari MA Hidayatullah Depok, dia melanjutkan ke STT Stigma. Semisal ingin memfilter berdasarkan perguruan tinggi juga bisa. Di sini bisa dipilih perguruan tingginya yang mana. Misal saya ingin mencari lulusan alumni yang dari Stigma. STT Stigma Internasional Malang. Nah, di sini bisa terlihat alumni Stigma itu dari mana saja. Alumni SMA yang melanjutkan ke Stigma itu siapa saja. Di sini kita bisa urutkan berdasarkan nama, tahun tamat. Misal saya ingin yang terbaru, misal dari yang terbaru. Di sini ada yang 2022, ada Rahmatullah dari MA Radiatan Mardiyah Putra Kaltim. Ya lulus dia ke perguruan tinggi STT Stigma Internasional Malang. Lalu di sini ada juga banyak yang ada berapa ya? Ada 20 alumni yang terdaftar di sini yang setelah lulus dia melanjutkan ke STT Stigma Malang. Untuk DPW, apakah ada yang masih belum pernah masuk ke sini? Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Ini dari Cirebon ini. Oh ya, silakan. Ya apa Ustaz, untuk tahun kemarin belum kami laporkan.
karena masih baru selesai pengabdian ya. Untuk tahun ini insya Allah akan saya data Ustadz. Yang 2023 ya? Yang 2021, 2022 belum masuk datanya. Karena baru selesai pengabdian. Nah, iya. yang 2022, 2023 ini kan semuanya pengabdian. Kemarin ada yang ke Depok 3 orang, cuma belum jadi apakah diterima atau tidak Ustadz. Ini juga ada satu santri kita yang daftar di Qatar, cari Qatar ini satu orang. Ya, alhamdulillah. Ya Pak, Ya. bisa, kalau memang sudah terdata bisa dikirimkan saja ya Tat ya. Nanti kalau Siap, Tat. untuk cara pengumpulannya sudah tahu Tat? Ya. Kemarin sudah ikut sama operatornya juga. Bagaimana? Ada operatornya juga Tat. Di kami kemarin ikut pelatihan pas online itu ya. Kami kan tidak bisa di Malang itu. Kami wakilkan satu orang di sini admin. Ya baik. Kalau begitu kami tunggu datanya Tat ya. Kalau sudah selesai datanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Mungkin ada DPW yang kesulitan untuk login ke sini sehingga tidak dapat mengakses ke PDD Iya, DPW. cara loginnya, cara bisa mengakses ini bagaimana aja mungkin? Mohon maaf, dari DPW mana? Dari Banten. Dari Banten. Ya, untuk mengaksesnya caranya saya login saja. Cara mengaksesnya bisa melalui alamat ini ya, tridasmen.com/dpw. Lalu login menggunakan username dan password yang telah diberikan admin. Kalau umpamanya DPW belum mendapatkan username passwordnya, bisa hubungi saya atau Mas Kamil tadi yang kiroah. Nanti bisa hubungi saya atau Mas Kamil. Alamatnya saya taruh di komentar ya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Pak, saya tuh sebenarnya lagi perjalanan juga dari Cirebon ke Indramayu ini. Oh iya. Nah, nanti kita juga pengen ada grup detik wilayah ring 1 ini. Mohon izin Ustadz Anang ya, bikin ya. Nanti bisa nanya-nanyanya sekalian di grup Banten, Jawa Barat, sama DKI lah. Ya nanti kalau ada apa-apa saling nanya tuh. Kalau kemarin di Kiku, kampus utama, kampus induk, terus sama DPW kan itu secara keseluruhan. Nah ini kan berkaitan dengan wilayah ring 1 nih, Jabar, DKI, sama Banten. Insya Allah nanti izin Ustadz Nanang, saya buat grup ya, Depdik. Oh iya. Silakan. Oke. Ustaz Ya, Mustari. Oke. Ya. Matur nuwun. Ya. Pak Alif, tanya lagi nih. Ya, silakan. Ya, di Tracer Data Study ini, ketika kita misalnya tadi membuka atau mencari alumni-alumni yang kuliah di Bandung begitu ya. Nah, terus apakah
kita bisa komunikasi langsung dengan yang dituju nggak? Misalnya ada santri kita yang kuliah di ITB gitu, terus DPW bisa nggak langsung menghubungi yang bersangkutan? Ada data yang bisa dihubungi nggak di web ini, di Tracer Studio ini? Atau harus melalui admin dulu? Suara saya dengung nggak? Suara saya dengung nggak? Ya, untuk bisa komunikasi dengan santri kita yang ada di Bandung misalnya, apakah bisa langsung atau harus lewat admin dulu? Oh iya Pak. Saya jawabnya, Mas Salim. Ya, silakan. Saya jawabnya. Ya, Ustadz Sender, itu data ini seperti yang ditampilkan Mas Salim tadi ini yang saat ini di layar itu ya. Tampilkan Mas Salim yang ada nomor teleponnya, ada yang tidak. Silakan bisa langsung mengakses, menghubungi jika ada nomor teleponnya. Nih contohnya itu ya. Nah, memang tidak semuanya mencantumkan nomor telepon mereka, tidak input istilahnya gitu ya. Karena mungkin memang waktu itu belum punya HP. Nah, sekarang sudah punya HP apa belum tahu juga. Nanti berarti kan ini memang Ya, sulit mencari begini. Tracingnya ini mereka disuruh ngisi tentang nomor HP juga enggak ngisi kadang-kadang kan begitu. Enggak ngisi. Makanya nanti getok tular, satunya ke satunya, satunya ke satunya begitu. Itu insya Allah bisa. ya. Insya Allah bisa. Oh baik. Ya, jadi Siap. boleh mengakses dan melakukan komunikasi secara mandiri. Silakan. Ya. Tadi untuk DPW penunjang kan bisa akses langsung ya. Pakai itu Ustaz, tetap pakai akun dan pakai login ya. Untuk login itu bisa pakai dikasih password ya. Ya, dikasih. Ya baik. Kita kasih baik. password untuk bisa mengakses. Karena memang seperti pertemuan sebelumnya di Jakarta kemarin Anda sampaikan, ini tidak kami buka di web, begitu ya. Karena ini sebenarnya data rahasia. Kalau ditangkap oleh yang lain, dalam arti kelompok lain yang tidak bertanggung jawab, nanti risiko, begitu loh. Ya, kita akan disadap semuanya. Makanya saya Baik, siap. tutupi sebagian. Ya. Ya. Sudah. Ya, lanjut Mas Alif. Untuk yang butuh ID dan password untuk login di pddidasmen.dip/dpw, nanti kita hubungi nomor yang ada yang saya kirim di komen ya. Nanti di sana akan kami kasih ID dan passwordnya. Lalu untuk sosial media ya, saat ini kita masih belum dibuat untuk input sosial media ya, masih untuk Tracer Study ini masih nomor HP, karena untuk nomor HP saja masih banyak yang belum isi ya, apalagi sosial media. Mungkin kalau pokoknya nomor HP sudah bisa ditertibkan, nanti bisalah kita tambahkan sosial media. Ya, Mas Alif, untuk tahap berikutnya itu usulan dari Musida, bagus sekali dari Ustazah Yuli, supaya mungkin emailnya itu bagus ya, kalau bisa dicantumkan, karena nanti harapannya bisa lebih aman kalau HP juga bisa ganti-ganti ya. Bisa HP, bisa email, bisa IG, begitu, bisa dicantumkan juga untuk pendataan ke depan. Ya, yang ke depan. Ya. Baru 23 lah. Untuk alumni baru 23. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ini
Ini kalau teman-teman langsung praktek lebih baik ini Mas Alif. Jadi Ya. diberikan saja apa ya, masing-masing bisa membuka pakai laptopnya. Kalau pakai HP enggak bisa ya. Kalau pakai HP enggak kelihatan nanti. Ya, sambil buka laptop kalau bisa Ustadz Ustadzah bisa langsung praktek, bisa langsung ngecek di mana kekurangannya, di mana yang tidak bisa supaya bisa diinformasikan. Silakan masing-masing membuka. Makanya kalau dalam perjalanan ya dengar saja, setelah itu nggak mungkin tercatat. Nah, alamat-alamat ini silakan di copy yang sudah disampaikan tadi itu, misalkan ada alamat itu untuk DPW itu di copy ya, silakan dicatat, di copy. Nah, kalau diingat-ingat nggak bisa. Kalau diingat-ingat nggak bisa. Jadi peluangnya kecil sekali untuk bisa mengingat alamat-alamat yang ada ini. Silakan dicatat, silakan dipraktekkan. Kalau perlu praktek langsung sekarang. Salah satu ditunjuk siapa yang sudah dipegang laptop, bisa share screen. Ada Ustadz Zendar, ada Ustadz Dadang, ada Ustadz siapa yang Ustadz Mistari tadi dalam perjalanan ya, yang tidak dalam perjalanan. Iya, Silakan. saya tidak dalam perjalanan ini Ustadz, jadi menyimak saja ini. Ya, silakan coba sekarang Ustadz Zendar bisa share screen. Saya dijadikan host ya, Mas. Ya, saya sudah siap di laptop nih, Ustaz. Tinggal Ya. kirim ID Dadang. dan passwordnya, Ustaz. Saya lagi udah buka nih. Oh, Ya, ya. ditunggu passwordnya, saya kirim habis ini. Oke, siap. Ditunggu, Ustaz. Sudah, saya sudah kirim. Jadikan co-host Mas Saiful untuk sekretaris Banten itu. Sudah, Ustaz. Udah ya. Ditunggu Pak Dadang. Ya. Oh, sudah co-host Ustaz Suendar. Yang sekretaris Banten Mas Saiful. Silakan langsung praktek, mungkin dari Musida juga. Silakan hubungi nomor Mas Alif atau Mas Kamil itu supaya diberi passwordnya. Oh iya, silakan yang belum mengisi registrasi di chat itu sudah ada registrasi pada pagi hari ini, siapa aja yang masuk dan bisa kami data. Silakan mengisi presensi ya sambil di bitly-nya itu. Mas Tugiman ini mewakili tim dari Ustadz Amin Fawaid ya? Betul Ustaz, SD Ustaz, itu SD. SD ya? Ya. Itu sudah pernah, tapi transfer study secara khusus belum. Kalau yang MA aman Ustaz, MA Depok Ustaz. Gimana? MA Depok kayaknya sudah aman, kayaknya dapat Aman, sudah masuk ya. Tapi sekarang yang paling penting sekarang mengakses DPW itu yang lain yang bisa diambil data tracer study-nya. Kalau saya share screen ya. Contoh yang kemarin saya sampaikan, ini silakan di-share dengan timnya masing-masing. Ini contoh yang saya share itu, ada ribuan ini, di Musida juga lihat siapa kemarin. Silakan, ini ada data-data yang ada. Ini sudah kumpulan data. Memang agak mencarinya pakai Excel nanti ya. Silakan cari Excel sendiri. Apa yang ada di sini, jurusan di mana, nomor HP-nya, kuliahnya di mana. Ini ada sampai ribuan yang ada tadi itu. Ini bisa diakses
silakan dicari dari sini, silakan di find tentang kampusnya, tentang asalnya, tentang mana-mana saja. Silakan nanti ini. Siapa yang belum punya data ini saya share lagi bisa yang membutuhkan. Tadi masing-masing titik itu sudah kami share. Silakan dibagi masing-masing titik itu. Semuanya sudah. Ini sepekan yang lalu. Lebih ya, sepekan yang lalu. Ini data ini, lihat. Ini data yang sangat penting bagi kita untuk bisa menjadi di follow up ya. Jangan sampai ini data berhenti di sini, tapi benar-benar di follow up. Data ini benar-benar di follow up. Mau cari yang mana, tentang apa, itu bisa di follow up di sini. Ini sampai sekian banyak data yang ada dari tahun ke tahun, dari Albayan, Sulawesi Selatan, nanti berdasarkan kampusnya, lanjut kemana, dalam negeri atau luar negeri. Makanya ini perlu peran dari kita semuanya untuk sekolah-sekolah bisa input alumni-alumninya. Ini kata kuncinya, itu sekolah-sekolah itu mampu menginput ke pangkalan data Dikdasmen ini supaya bisa kita akses. Kalau tidak bisa menginput itu yang bermasalah, nanti kita nggak punya data. Ini data ini sebenarnya dari sekolah-sekolah yang terkait. Nah, ini ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri. Ini luar negeri ini ada yang nulisnya salah ini. Luar negeri tapi Pamekasan. Temannya Ustadz Amin Fawaid ini. Ini luar negeri tapi Pamekasan. Ada aja yang memang Maksudnya sekolah swasta itu, Ustaz. Luar negeri iya, berarti sekolah swasta maksud beliau itu. luar negeri Madura itu kayaknya. Ini ada Madinah yang luar negeri. Luar negeri Istanbul, di Istanbul. Saya besarkan lagi supaya bisa terbaca. Kalau pakai HP agak sulit ya. Ini harus pakai laptop memang atau PC. Silakan. Ini contohnya begitulah. Ini sangat penting data yang ada ini. Makanya saya berharap bisa di follow up ya. Islam Indonesia UII ini banyak sekali juga ini UII ini yang ada di Jogja UII. Nah ini menjadi data yang penting. Oke, silakan yang siapa tadi yang mau Ustaz, tampil, yang mau share screen? Ustaz izin komentar sedikit, Ustaz, boleh? Boleh. Ustaz, baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Waduh, dari pemudanya sendiri, Ustaz, ingin menyampaikan. Ini kebetulan juga teman-teman ada di kampus utama dan teman-teman asatid semua yang ada di kampus induk, kampus DPW. Ini ada hal yang ingin kami sampaikan dan kami minta dukungan daripada asatid semua dan kampus utama. Dan insya Allah ini akan membantu untuk mencari adik-adik ini yang kemudian kuliah di kampus-kampus selain kampus PTH. Nah, itu ada amanat dari DPP bahwa kami di Rakernas ini diminta launching untuk kesatuan mandiri, baik itu yang pelajar maupun mahasiswa. Nah, selama ini kan yang kita dapatkan di lapangan, adik-adik itu ketika lulus daripada sekolah-sekolah tinggi kita, SMA, ketika mereka kuliah di luar, dalam tanda kutip itu lebih cenderung untuk menghindari, ya, untuk menghindari mau bergabung dengan Hidayatullah, ya, lebih nyaman dengan organisasi yang lain. Padahal adik-adik kita ini sudah sebenarnya ketika ditampung oleh organisasi lain itu sudah sangat mereka dapat durian runtuh. Anak-anak di Polis dikit sudah jadi gitu ya. Kader-kader kita tuh luar biasa, lulus SMA militan semua. Nah, cuman selama ini kita tidak belum memfasilitasi mereka untuk ketika dia di kuliah nanti dimanapun kampusnya dia langsung bergabung dengan Persatuan Pelajar Hidayatullah. Selama ini kan belum ada wadahnya. Insya Allah di Rakernas Pemuda tanggal 28, 29, 30 ini kita akan launching itu sehingga kita sangat besar harapannya asatid yang ada di kampus utama, khususnya yang punya SMA, kita diberi izin untuk masuk memperkuat di Persatuan Pelajar
Ya, nanti kemudian inilah akan membantu kita juga di apa namanya Persatuan Mahasiswa Hidayatullah. Yang mudah-mudahan kita bisa kolaborasi sehingga adik-adik yang lulus kemudian kuliah di luar bisa kita berikan wadah dan bisa kita tampung sehingga ketika asatid DPW DPD memerlukan tenaga ini bisa kita linkkan langsung apa yang menjadi kebutuhan asatid begitu. Sekedar tambahan aja Ustadz, mudah-mudahan bisa di apa namanya kita diberi dukungan dan bisa kita kolaborasi berkenan dengan hal ini Persatuan Pelajar dan kemudian nanti Ikatan Mahasiswa Hidayatullah. Ya, Ini sekarang alhamdulillah Depok sudah kita sementara komunikasi sekarang Ustaz, untuk Persatuan Pelajar langsung kita eksekusi nih. ya. Ya, Ustadz Rasfi. Makanya di laporan kemarin, di pertemuan yang sebelumnya, bahkan 1 tahun yang lalu, itu Anda sampaikan bahwa titik lemah SMA-SMA kita di Hidayatullah ini adalah identitas atau kebanggaan dengan Hidayatullah itu lemah. Hanya 32%. Padahal itu sudah di DMU, sudah di sekolah Hidayatullah. Tapi kebanggaan menjadi anggota Hidayatullah, berlabel identitas Hidayatullah itu lemah. 32% saja. Data yang ada itu bisa kita tunjukkan hasil survei berdasarkan DMU yang belum masuk semua memang datanya itu masih 32%. Makanya ini memang menghindar bagaimana nanti kiatnya pemuda, musida dan pemuda khususnya untuk bisa menarik simpati mereka. Itu kalau di luar yang saya tahu anak di PPI di Turki itu disentuh satu itu bisa nyambung ke yang lain karena saling mengajak, berantai. Makanya ini harus dicari simpulnya mahasiswa kuncinya di siapa yang bisa menggerakkan menjadi magnet, menjadi istilahnya bisa menjadi rujukan begitu, harus dicari di dalam maupun luar negeri. Termasuk luar negeri meskipun nanti tetap kerjasama dengan Debhab, tapi karena Debhab tidak secara detail mengurusi itu, makanya pemuda dan musida itu merangkul semuanya ini sampai dia muncul kebanggaan identitas Hidayatullahnya begitu. Ya, makanya DMU-nya ini masih jadi pertanyaan kan kemarin. Ya, sangat perlu bekerja keras Ustadz Rasif. Mudah-mudahan jadi Insyaallah, doanya Ustaz. Insyaallah. Ya, akses data itu begitu. Nanti Ustadz Rasfi minta ke Mas Alif atau Alif untuk supaya bisa punya akses ya. Siap. Karena harus bertanggung jawab yang dikasih akses ini harus bertanggung jawab dengan data yang ada. Nanti bisa saya tracing juga. Ini kenapa data ini kok bisa sampai ke si A, si B, si C. Ini bisa saya tracing. Bisa saya tracing juga nanti. Wah, ternyata dibocorkan, diberikan orang yang tidak bertanggung jawab. Atau dijual, bahkan begitu kan bisa. Begitu masalahnya. Ya. Akhirnya yang mau nampilkan tadi siapa? Pak Dadang. Ustaz Dadang. Dari Banten. Iya. Mau share screen? Dicoba sekarang ya, udah. Ustadz Sendar, Ustadz Wahidin. Abang Ustaz, kami ini kan pakai HP Zoom-nya, cuma sudah bisa saya buka Ustaz, akses data untuk Banten. Jadi baru satu sekolah, Al-Firdaus, data lengkapnya sudah bisa dilihat. Nah, data sekolah, nama sekolah, SMP Integral, Al-Firdaus. Kemudian di sini kan ada alamatnya, kemudian jumlah siswa, guru, ada sini ada putri 19 orang. Nah ini saya tinggal mungkin bagaimana cara mengupdate data itu. Apa memang langsung sudah bisa diupdate ini gitu saya. Ketika ada pendataan baru nih, siswa baru, misalnya tenaga baru. Nah, itu aja paling yang perlu kita. Tapi sudah masuk ini sudah bisa kita lihat data yang ada ini. Ya, sementara itu saja. Ya. Sekolah dan DPW itu kalau kita kasih akses bisa mengupdate. Makanya bisa mengedit saja ya. Oke, iya, bisa siap. mengupdate. Kalau tidak kita kasih akses tidak bisa. Mas Alif ada yang ditambahkan? Untuk saat ini sih untuk DPW masih sifatnya
mengecek aja ya. Kalau umpamanya ada update atau gimana, di follow up kan ke sekolah dulu untuk sekolah tersebut mengupdate data-datanya. Jadi kalau umpamanya Oh, bisa kita ya. tambahkan untuk DPW bisa tambahkan data. Coba Iya, iya. Sadadan mencari alumni, coba Sadadan. Mencari alumni yang kuliah di Banten. Coba ada nggak, bisa dicarikan nggak, Sadadan? Nah, itu di pangkalan data ya. Data alumni kita lihat di pangkalan data Dikdasmen. Kita lihat alumni sekolah menengah ini ya. Ya, Banten. Misalnya Ustadz Jendar sudah bisa mengakses. Misalnya alumni Ustadz dari masa Di ini UIN Bengkulu. Jakarta, Sadadan. Coba Hah? yang kuliah di UIN Jakarta. Memang ini membutuhkan ketelatenan ya, untuk mencoba dan menyimpan. Kalau perlu nomornya itu di save di laptopnya. Makanya laptopnya ini harapannya menjadi laptop yang privasi, tidak bisa dibuka yang lain gitu ya. Karena biasanya tertanam. Silakan isi pendataan untuk presensi, ada di chat itu ya. Di meeting chat itu sudah Oke. kita share registrasi yang ada. Sip. Kalau sudah dianggap cukup, bisa kita akhiri. Kurang 5 menit lagi, persis 1 jam. 9.05 sekarang. Tadi 9.10 kita buka. Izin tanya Ustaz. Ustaz, Bismillah, izin tanya Ustaz. Ya, silakan. Bagaimana kita memastikan bahwa alumni kita yang saat ini misalkan yang didata pada tahun ini kuliah di IPB misalkan. Bagaimana kita memastikan bahwa di tahun-tahun berikutnya yang bersangkutan masih di situ? Karena kan tidak bisa diupdate dari data itu ya. Misalkan nih kita mau tracer salah satu anak kita, masih nggak di sana begitu, di kampus tersebut. Gitu Ustaz. Ya, ya. Oke, Mas Ustadz Amin. Memang begini, Ustadz tidak boleh berhenti melakukan pendataan berikutnya. Di setiap kampus itu silakan didata ulang, misalkan di UI, di IPB misalkan begitu, siapa aja di IPB sudah ketemu beberapa orang, misalkan ada 10, itu ada pendataan ulang, mungkin HP-nya ganti, ditanya IG-nya, medsosnya, yang macam-macam itu. Setelah itu memang ada peluang dia berhenti, drop out, nggak lulus, meninggal, atau pindah, dan macam-macam. Makanya itu kita nggak ada akses untuk data berikut. Kita hanya data awal. Untuk data berikutnya itu ada di ustadz-ustadzah semuanya untuk mengawal. Memang perlu ada kesatuan itu tadi, kesatuan mandiri atau apa itu, memang perlu dikumpulkan ke sana. Dibangun suatu kebersamaan di situ dan ada pendataan ulang yang lebih rinci, alamat posnya, lingkungan temannya, bahkan mengadakan acara-acara yang sifatnya general, tidak ideatul ansi, tapi memang kayak pembinaan keislaman, pembinaan kepemudaan yang general, nanti dari situ baru bisa dikawal untuk bisa masuk ke komunitas mandiri Hidayatullah tadi itu. Begitu Ustaz Amin. Baik Ustaz. Berarti harus aktif ya, yang Iya, kita harus aktif. langkah berikutnya harus aktif semua ini. Kalau kita ingin punya kader, kalau kita ingin merawat kader, kita sebagai orang tua, saya mengalami kan, anak saya 3 mahasiswa. Jadi kalau itu tidak dirangkul, tidak diajak, wah itu sebenarnya kan kasihan. Ya, memang tidak semata-mata dirangkul, diajak itu hanya dimintai kontribusi A, B, C, D, enggak. Tapi bagaimana dirangkul, ada persaudaraan, ada persahabatan, ada pembinaan, ada pengayoman, itu harus take and give-nya itu jelas. Ada timbal baliknya begitu semua. Jangan sampai hanya satu arah saja.
Ya, ini sudah ada yang izin live acara lanjutan. Kita memang cukupkan jam 9:50 ya. Mas Saiful, Mas Saiful. Saya kira cukup gitu ya untuk semuanya. Mas Salib, sudah cukup. Nanti yang respon-respon Japri silakan dijawab. Silakan. Ya, mohon maaf sebelumnya. Tadi saya sampaikan Mas Salib ini ada programmer di luar juga di hari-hari eh, jam kerjanya gitu. Jadi mungkin responnya tidak secara cepat atau langsung, tapi insya Allah akan tetap direspon, akan diberikan informasi dan data yang ada. Oke, Mas Saiful bisa ditutup, Mas Saiful. Lagi kemana Mas Saiful? Lagi ke belakang ini. Ya, saya kira demikian status data yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, acara pagi hari ini webinar bimbingan teknis terser study khusus terser study bisa kita laksanakan sesuai dengan waktu yang ada, kemudian waktu yang 10 menit ini mudah-mudahan tidak mengurangi khidmatan, manfaat kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita ucapkan terima kasih pada semuanya atas atensinya dan semoga tetap istiqomah untuk memperjuangkan dan menyelamatkan generasi penerus para alumni LPIH yang ada ini. Dengan pressure study ini menjadi salah satu bukti bahwa kita ingin menyelamatkan mereka. Untuk follow up-nya sangat tergantung pada kita semuanya, para pemangku amanah di 3 penyangga DPW saat ini, di Pemuda dan Musida, termasuk kampus utama Depok yang paling utama, ada SMA-nya juga. Saya kira demikian. Terima kasih pada semuanya. Mas Alif juga. Kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih pada semuanya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah difoto-foto. Warahmatullahi wabarakatuh. Admin sudah foto-foto. Ya. Foto bersama. Dokumentasi Ustaz. Ya. Sudah difoto-foto langsung. Ada yang Mas Kamil tadi itu melakukan foto-foto, ya silakan. Memang tidak semuanya dibuka, tidak apa-apa, namanya sudah menjadi tercantum. Oke, kita akhiri.